Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Arniana Baru dengan NIM B1D1211127 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megareski Makassar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai leukemia untuk memenuhi tugas hematologi 3. Leukemia adalah penyakit keganasan yang ditandai oleh proliferasi dan penimbunan sel-sel hematopoietik lain dalam sumsum tulang. Nah, jadi leukemia ini terjadi ketika tubuh itu memproduksi terlalu banyak leukosit atau yang biasa kita sebut dengan leukosit abnormal. Sel abnormal ini dapat menyebabkan kegagalan sumsum tulang dan hasil hitung sel darah putih itu meninggi. Bukti daripada kegagalan sumsum tulang yaitu misalnya anemia, neutropenia, atau trombositopenia. Dan juga untuk keterlibatan organ lain seperti hati, limpa, meningen, otak, kulit, dan juga testis. Berikut ini adalah penyebab terjadinya leukemia. Yang pertama karena radiasi, misalnya sinar dengan panjang gelombang pendek, sinar gamma, sinar beta, dan juga yang lainnya. Yang kedua ada zat kimia, misalnya benzen. Nah, benzen ini merupakan leukemogenik atau yang dapat menyebabkan leukemia. Yang ketiga, virus, misalnya virus Epstein-Barr. Yang keempat, faktor genetik, misalnya sindrom Down atau jumlah kromosom 47. Teman-teman, berikut ini adalah klasifikasi dari leukemia. Yang pertama, ada yang menurut maturitas atau kematangan atau kecepatan timbulnya gejala, dan juga ada yang menurut sel yang predominan. Nah, kalau untuk yang berdasarkan kecepatan timbulnya gejala, dibagi lagi menjadi dua, yaitu leukemia akut dan juga leukemia kronis. Sedangkan untuk yang menurut sel yang predominan, dibagi lagi juga menjadi dua, yaitu leukemia limfoid atau limfoblastik atau limfositik, dan juga leukemia non-limfoid atau mieloid atau granulositik. Yang pertama kita membahas mengenai leukemia limfoblastik akut. Leukemia ini umumnya terjadi 80% pada anak-anak dengan usia kira-kira 3-4 tahun. Adapun gejala yang timbul pada leukemia ini adalah pucat maupun lemas yang disebabkan karena anemia. Kemudian yang kedua, demam dan infeksi yang disebabkan karena adanya gangguan fungsi leukosit. Serta yang ketiga, perdarahan maupun purpura karena trombositopenia. Adapun hal-hal yang terjadi jika disebabkan infiltrasi ke organ. Yang pertama nyeri tulang, yang kedua limfadenopati atau yang biasa kita sebut dengan pembesaran pada kelenjar getah bening. Kemudian ada splenomegali sedang atau pembesaran pada ginjal, dan juga yang terakhir ada hepatomegali atau pembesaran pada hati. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium leukemia limfoblastik akut. Yang pertama, anemia normokrom normositik dan juga retikulositnya rendah. Kemudian yang kedua, hitung jumlah leukosit. Biasanya mencapai 500.000 per milimeter kubik. Tetapi kadang jumlahnya itu bervariasi. Kemudian yang ketiga itu ada trombositopenia. Jumlahnya dapat bervariasi tergantung infiltrasi sel leukemik. Dan yang terakhir adalah hitung jenis. Di sini ditemukan limfoblast sebagai sel yang predominan yang mencapai 50-90%. Yang kedua, kita membahas mengenai leukemia myeloblastik akut atau LMA. LMA ini sering dijumpai pada orang dewasa. Gejala klinisnya sama dengan leukemia limfoblastik akut atau LLA. Terkhusus untuk M4 dan M5 juga ada gejala hipertrofi dan infiltrasi gusi. Nah, M4 merupakan myelomonositik, promonosit, dan monosit yang merupakan 20% sel dominan. Dan myeloblast dan promyelosit 20% dari serinya. Sedangkan untuk M5 yaitu monositik yang mendominasi monosit dan granulosit kurang dari 10%. Berikut ini adalah peran ATLM dalam pemeriksaan laboratorium untuk leukemia myeloblastik akut. Yang pertama untuk pemeriksaan leukosit, biasanya ditemukan leukositosis atau peningkatan sel darah putih. Fase permulaan, sebagian besar kasus jumlah leukosit 20.000 sampai 50.000 per milimeter kubik. Sedangkan sebagian kecil kasus jumlahnya biasanya dalam batas normal.
Namun kadang-kadang mencapai 500.000 per milimeter kubik ataupun bisa lebih. Kemudian untuk pemeriksaan hematokrit kurang dari normal yaitu mengalami anemia normokromik normositer, anisositosis dan juga poikilositosis. Kemudian yang kedua, kadang terjadi retikulositosis dan juga polikromasia. Kemudian untuk pemeriksaan trombosit biasanya kurang dari normal mencapai 10.000 sampai 100.000 per milimeter kubik darah. Ini rendah ya. Kemudian untuk bentuknya kadang irregular maupun abnormal. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari hasil hitung jenisnya. Yang pertama ada myeloblas yaitu jumlahnya meninggi sampai 30%. Kemudian ada promyelosit, jumlahnya meninggi juga. Kemudian untuk myelosit dan metamyelosit jumlahnya kecil. Dan untuk neutrofil batang maupun neutrofil segmen jumlahnya meninggi. Yang membedakan antara leukemia limfoblastik akut dan leukemia myeloblastik akut adalah batang awer. Jadi untuk leukemia limfositik akut tidak ditemukan batang awer, sedangkan untuk leukemia myelositik akut ditemukan batang awer. Yang ketiga adalah leukemia limfositik kronik atau LLK. Leukemia ini biasanya pada usia lebih dari 40 tahun dan jenis limfosit yang paling banyak adalah limfosit B dengan prevalensi 95%. Karena bersifat akut, maka perjalanan penyakitnya sangat lambat dan bahkan bertahun-tahun. LLK ini adalah salah satu leukemia yang tidak pernah timbul akibat radiasi. Leukemia limfositik kronik atau LLK ini terjadi ketika tubuh memproduksi sel B 10 kali lipat lebih banyak. Sel B ini secara imunologis lumpuh dan dalam pertumbuhannya mendesak sel B normal. LLK mengganggu fungsi imunologik, di mana setengah penderita terjadi penurunan imunoglobulin terutama IgM, dan sepertiganya menunjukkan tes Combs Direct positif. Ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium untuk LLK. Yang pertama, jumlah leukositnya 30.000 sampai 200.000 per milimeter kubik. Kemudian yang kedua, lebih dari 80% terdiri dari limfosit kecil dengan morfologi yang normal. Yang ketiga, pada apusan darah tepi terdapat smooth cell atau sel coreng, yaitu sel limfosit yang rusak setelah diwarnai, dan hanya inti yang kelihatan serta bentuknya yang irregular. Kemudian yang terakhir, ditemukan trombositopenia, hipogamaglobulinemia, anemia hemolitik, dan juga ditemukan gamopati monoklonal. Yang keempat adalah leukemia granulositik kronik atau LGK. Ini merupakan penyakit keganasan yang diakibatkan karena adanya translokasi bagian lengan panjang kromosom 22 ke kromosom lain, biasanya kromosom 9 pada golongan C. Lebih dari 90% pasien terdapat pergantian sumsum tulang normal oleh sel dengan kromosom golongan G abnormal atau nomor 22 kromosom Philadelphia atau PH. Leukemia ini biasanya pada usia 40-50 tahun. Gejalanya yaitu rasa lelah, penurunan berat badan, anoreksia, berkeringat malam, splenomegali, hepatomegali, nyeri sternum, dan juga ekimosis. Namun, kadang-kadang ditemukan purpurar limfadenopati dan juga gout. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, jumlah eritrosit, hematokrit, dan hemoglobin kurang dari normal dengan anemia normokromik normositer. Yang kedua, untuk jumlah leukositnya lebih dari 80.000 per milimeter kubik dengan variasi 80.000 sampai 800.000 per milimeter kubik. Namun, pada anak-anak biasanya lebih dari 500.000 per milimeter kubik. Yang ketiga, untuk jumlah trombositnya bervariasi. Awalnya terjadi trombositosis yaitu 1 juta per milimeter kubik, lalu stadium lanjutnya menjadi trombositopenia. Kemudian pada hapusan darah trombositnya mengelompok. Selanjutnya untuk jumlah basofil dan eosinofilianya meningkat. Pada fase akselerasi, basofilnya lebih daripada 20%. Selanjutnya pada pemeriksaan darah tepi yang predominan adalah sel-sel yang tua, seperti myelosit, metamyelosit, neutrofil batang, dan juga segmen. Sedangkan untuk myeloblas dan promyelosit di bawah 15% tetap dalam jumlah yang sedikit. Kemudian untuk kadar asam uratnya meningkat,
Dan juga yang khas dalam leukemia ini ditemukannya kromosom Philadelphia, yaitu kromosom 22 yang telah kehilangan kedua lengan panjangnya dan kemudian pindah ke kromosom nomor 9. Terima kasih sudah menonton. See you. Semoga bermanfaat.